1000 ditambah 1000 dalam milisecond ya, sama dengan 2000 milisecond. Ini milisecond. Oke, berarti T sama dengan 2000 milisecond. Atau sama dengan 2 detik ya, 2 second ya, milisecond kan bahasa Inggris ya, 2 second, nah 2 detik. Nah sekarang kita tahu frekuensi itu adalah apa? Hubungannya dengan T, periode 1/T. ya. Siapa yang bilang 1/, tadi? 1/, apa? 1/T. Ya, masa lupa ya di SMA. Saya merasa di SMP udah belajar frekuensi sama dengan 1/periode, betul nggak? Nah, sekarang kalian tahu jadinya frekuensinya berapa itu? Sama dengan 1/2 second. Jadi dalam hertz ya ini. Berarti F-nya sama dengan 0,5 Hz. Betul nggak? Nah, ini ya, frekuensi sama dengan 1/periode. Bila output berupa frekuensi, maka rangkaian Arduino tersebut bisa sebagai pembangkit frekuensi. Ya udah, kita berarti sama aja LED berkedip itu kita anggap sekarang adalah sebagai pembangkit frekuensi berapa Hz? 0,5 Hz. Nah kalau saya balik sekarang, saya mau ngeluarin frekuensi 1000 Hz gitu, bisa kan? Kita balik, yang dicari apanya sekarang? Yang dicari periodenya. Setelah periode kita dapatkan, yang dari sini kan tadi prosesnya begini. Yang merah tadi mana? Nah ini tadi kan prosesnya begini. Ya. Dari kita ketahui T1 dan T2, delay yang ada di Arduino ya, ini T1, ini T2. Dari kita ketahui T1 dan T2, maka kita dari sini kita bisa mendapatkan T. Dari kita mendapatkan T, kita mendapatkan F. Betul nggak? Nah, sekarang kalau kita ingin Arduino kita sebagai osilator, membangkitkan suatu nada misalnya, kita ingin 1000 Hz gitu. 1000 Hz kan tinggi ya. Nah, berarti kita balik. Arah operasinya diketahui F, ketahui F misalnya, diketahui F sama dengan 1 kHz. Nah, dari sini berarti kita mencari apa dulu? Periode dulu ke sini. Dari sini ke sini biar masih kelihatan jalurnya. Nah, dari sini ke sini kita cari T. Setelah kita cari T, kita cari apa? Kita cari ini. Nah, kita cari ini. Setelah ini dapat, ya kita tinggal taruh di sini. Lalu kita jalankan, bunyilah si Arduino itu dengan frekuensi yang kita inginkan. Betul nggak? Nah, jadi nanti kita bisa di sini membuat sumber suara, bunyi-bunyian, ya, alarm. Kalian bisa membuat bunyi nada. Kita masuk ke coupling nada. Kalian di dalam nada itu ada A, B, ada C, D, E, F, G, gitu ya. Dengan nada A itu adalah 440 Hz, ya. Hanya diketahui sekarang nada A misalnya. Kalian ingin buat nada A, tinggal lihat aja di tabel nada ya, di internet banyak.
nada A itu berapa? Nah, nada A itu 440 Hz. Kita tahu ini, kita cari apanya? Nah, si delay ini kita cari. Kalau udah ketemu, kita pasang di sini, lalu kita jalankan, maka si Arduino kita akan mengeluarkan nada A. Kalau bisa nada A, nada B, nada C, nada D, satu oktav daripada piano, kita udah bisa buat. Ya, lalu kita bisa mainkan player nada terus. Oke. Nah, frekuensi tersebut terkait dengan sinyal kotak. Ya. Jadi kalian jangan ditanya apakah itu sinusoidal. Kalian jawab iya, salah ya. Sinyalnya adalah sinyal kotak atau square wave. Kita bisa membuat osilator pada rentang frekuensi suara 20 Hz sampai 20 kHz. Bisa kita dengan Arduino. Dan kita bisa membuat rentang ultrasonik di atas 20 kHz. Kalian bisa membuat alat pengukur jarak karena ultrasonik itu bermain di 40 kHz. Nah, kalian tinggal hitung aja nanti delay ini berapa untuk frekuensi 40 kHz, maka kalian bisa mengeluarkan gelombang ultrasonik. Tinggal diumpankan ke transducer ultrasonik saja. Di atas 40 kHz masih bisa ya, masih bisa sampai batas kemampuannya si clocknya Arduino. Nah, Arduino Uno berapa clocknya? Nah, clocknya itu adalah frekuensi. Ya udah, kalian nggak bisa melampaui frekuensi itu. Ya. Sama kayak kalian tegangan Arduino 5 volt kan. Jadi logic itu hanya bisa di tegangan 5 volt dan 0 volt. Kalian nggak bisa membuat step up menggunakan Arduino. Step up tegangan, misalnya ingin dari 5 volt ke 10 volt nggak bisa ya, kecuali kalau kalian menambahkan rangkaian step up. Kita bisa membuat pembangkit nada, player nada, pengukur jarak ultrasonik, remote control, komunikasi data wire atau wireless. Nah, ini untuk ke depan kita bisa lanjut. Oke. Contoh yang sederhana saja, misalnya ini 1 kHz ini. Coba kalian hitung, diketahui F sama dengan 1000 Hz misalnya. Nah, T-nya berapa? Tanda tanya. Berarti 1/1000 Hz dalam satuan second ya, jangan lupa. Bukan millisecond. Kalau ininya Hz, ininya second ya. Nah, 1/1000 itu berarti T-nya sama dengan 0,001 second atau sama dengan 1 milisecond. 1 milisecond. Nah, T ini adalah sama dengan T1 dan T2 kan? Oke, berarti untuk mencari T1, berarti T1 tambah T2 itu sama dengan 1 milisecond. Nah, karena T1 sama dengan T2 ya, berarti kita bisa hitung dulu mulai dari T1 itu sama dengan ya, ini sama dengan ini. Berarti saya kalau T1 sama dengan T2, saya bisa nilai T1 sama dengan T2, berarti saya bisa mendapatkan persamaan ini menjadi T2. T1-nya kita ubah menjadi T2, kemudian T2-nya tetap itu sama dengan 1 milisecond. Nah, ini adalah 2T2 kan? 2T2 sama dengan 1 milisecond. Berarti T2-nya sama dengan 1/2 milisecond. Atau T2-nya sama dengan 0,5 milisecond. Nah, kita kembali lagi ke persamaan T1 tambah T2 sama dengan 1 milisecond. T1 tambah T2 sama dengan 1 milisecond. Diketahui T2-nya 0,5, T1-nya berapa? Ya, T1
tambah 0,5 milisecond sama dengan 1 milisecond. Berarti T1 sama dengan 1 milisecond dikurangi 0,5 milisecond. Berarti T1 sama dengan 0,5 milisecond. Nah, oke, berarti ini berarti karena ini gelombangnya simetris, berarti ya jelas ya periode di sini T di sini sama dengan T di sini. Berarti kalau udah diketahui T2-nya sama dengan 0,5 milisecond, ya T1-nya otomatis 0,5 milisecond. Gitu. Ya udah, berarti kalian masukkan di sini. Nah, muncul masalah kalian nggak bisa memasukkan di sini delay 0,5 itu nggak bisa, nggak boleh pecahan di sini. Nah, kita harus cari instruksi Arduino yang lain, yaitu delay microsecond. Minggu lalu udah belajar delay microsecond. Nah, microsecond dalam kurung ini menjadi microsecond, tadinya milisecond menjadi microsecond, menjadi 500. Ya. Nah, baru ini ganti delay microsecond 500, delay microsecond 500 gitu. Jadi pembangkit frekuensi 1 kHz. Gitu ya. Nah, sekarang menghitung frekuensi kedipan LED. LED berkedip dengan waktu menyala 500 dan waktu padam 500. Yo, berapa frekuensinya? Berarti R dengan ini aja T1 sama dengan 500 milisecond, T2 sama dengan 500 milisecond. Berarti T sama dengan T1 ditambah T2 sama dengan 1000 ya. Kemudian R sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 1000 atau dalam second ya. Ini berarti sama dengan 1 second. Berarti ini F-nya sama dengan 1 per 1 atau sama dengan 1 F. Ya, berarti kalau ada delay-nya 500 milisecond, yang on-nya, yang off-nya 500 milisecond, berarti kalian menghasilkan frekuensi sebesar 1 Hz. Kemudian nah di sini ada soal, diketahui hardware-nya adalah sebuah Arduino Uno di mana pin 9 terhubung ke sebuah kaki LED merah. Kaki yang satu lagi dari LED merah adalah ke resistor 330 ohm dan kaki R1 lagi ke ground. Pada pin 10 terhubung sebuah saklar push on, di mana kaki satunya lagi terhubung ke VCC. Nah, saya gambarkan hardware-nya. Kemudian jika saklar ditekan, maka LED akan berkedip dengan frekuensi 2 Hz. Nah, sekarang kita sudah menggunakan notasi frekuensi ya. Nah, nanti kalian hitung, buat perhitungan. Makanya di sini ditanyakan buatlah perhitungannya di PPT, simpan dengan nama LED berkedip 2 Hz menggunakan saklar atau SW ya. Kemudian buatlah skemanya di Proteus, buatlah flowchartnya, buatlah programnya. Nah, jadi ini tipikal dari soal saya seperti ini. Jadi kalian tinggal kalau mau berlatih tinggal ganti-ganti saja, pinnya diganti gitu ya, LED-nya bisa kalian ganti, frekuensinya bisa diganti. Nah, kalian buat perhitungannya, buat skemanya, buat flowchartnya dan buat programnya. Oke, kita coba.
dulu rangkaiannya. Skemanya. Sebuah Arduino di mana pin 9 terhubung ke kaki LED. Pin 9 kaki LED sebelah kanan. Pin 9. Nah, di sini saya nggak tuliskan active high atau active low. Kalian yang sudah bisa menebak nanti dengan menggambar ini kaki LED ke sebuah kaki LED merah. Jadi ke sebuah kaki LED merah. Nah, di sini masih ini kan LED nih, tapi belum tahu nih arahnya nih, belum tahu arahnya. Jangan dulu digambar ya. Yang satu lagi ke resistor 330 ohm. Nah, ke sini ya. Terus kaki R yang satu lagi ke ground. Oh. Nah, dari sini kalian tahu ini harus sebagai active high atau active low. Aktif high, karena hanya bisa aktif kalau dia dikasih high. Kalau dikasih ground, enggak, dia padam. Kasih high. Nah, sekarang pertanyaannya di sini arahnya ke kanan atau ke kiri? Kalau aktif high kemana? Kanan ya. Nah, arahnya ke sini. Jadi saya nggak perlu menyebutkan aktif high atau aktif low ya. Dari sini aja kalian sudah bisa menyimpulkan. Pada pin 10 terhubung sebuah saklar push on pada pin 10. Oke, di sini biasakan yang input selalu ada di kiri, yang output selalu ada di kanan. Biasakan ketika karena saklarnya itu adalah input, walaupun di sini angkanya lebih gede si kakinya, saya tetap tulis, saya gambarkan inputnya di kiri. Push on, di mana kaki satunya lagi terhubung ke VCC. Nah, di sini saya tidak mengatakan ini aktif high atau aktif low, tapi dengan kalian menggambar, kalian jadi tahu. Di sini katanya plus VCC kan, atau dalam kurung plus 5 volt lah ya. Nah, ini adalah switch. Ini 330 ohm, ini merah. LED merah. Oke, nah di sini kalian jadi tahu ini aktif high atau aktif low. Aktif high karena hanya jika ditekan saja di sini akan VCC-nya akan nyampe di sini. Oke. Nah, tetapi ingat kita harus menambahkan sebuah resistor. Ya. Nah, resistornya pull up atau pull down? Pull down. Nah, saya gambarkan dulu ya resistornya pull down. Ini 10 kilo. Nah, saya ingin memasukkan ini di sini supaya tidak pakai ini. Boleh nggak? Kenapa? Karena di sini tidak disediakan oleh Arduino. Resistor pull down internal nggak disediakan. Jadi kita tetap pasang dia. Oke? Nah, seperti ini. Nah, ini tambahkan di sini Arduino biar nggak dikira 7400. Selesai ya. Nah, sekarang jika saklar ditekan, maka LED akan berkedip dengan frekuensi 2 Hz. Berarti di sini akan keluar frekuensi 2 Hz. Kedipannya itu. Maka ditanyakan buatlah perhitungannya. Berarti untuk nomor 1 kalian siapkan apa dari F untuk bisa mendapatkan T1 dan T2. Oke. Nah, di sini berarti dari F ke T dulu. Nah, baru di sini. Ya. Tapi ini nggak usah kalian tulis, nanti saya beginikan kalian di ujian kalian tulis juga. Intinya kita sekarang punya F, diketahui F sama dengan 2 Hz. Oke. Yang ditanya ini diketahui kemudian ditanya, yang ditanya adalah T1 dan T2. Oke, berarti dari sini kita jawab
kita jawab T sama dengan, yang kalian ketahui yang paling mudah diingat apa? F sama dengan 1 per T. Ya, berarti sekarang kalian balik aja. T-nya sama dengan F-nya ke bawah 1 per F. Berarti T sama dengan 1 per F. Ya, berarti di sini 1 per 2. Dalam apa di sini? Dalam milisecond atau second? Dalam second. Oke, berarti T-nya sama dengan 0,5 second ya. Nah, terus udah gitu P, berarti dari sini untuk T1 itu sama dengan T2 itu sama dengan T dibagi 2. Ya, berarti 0,5 dibagi 2. Masih dalam second ya. Berarti 0,25 second. Oke, berarti di sini T1 sama dengan 0,25 second, T2